Shalom semua saudara terkasih. Di hari ini kita di dalam ibadah ini lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat 31. Bunyinya demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saya akan memberikan tema dari bacaan ini adalah kebahagiaan iman Kristen. Ya, saudaraku yang terkasih, bacaan ini adalah bagian daripada sebuah narasi atau rentetan dari perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang yang mendengarkan Injil di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada baik di Yahudi, orang-orang Yahudi, baik di wilayah-wilayah yang datang dari luar Yahudi. Nah, tentunya di sini saudara-saudara, kalau kita melihat Injil Lukas ini, sungguh Injil Lukas ini mempunyai nada-nada yang berbicara dengan orang-orang, lebih banyak dominannya orang-orang yang luar Yahudi. Kalau kita soroti dalam tulisan Injil Lukas ini, maka Injil Lukas lebih dominan diarahkan atau ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, atau dalam penegasannya adalah orang Yunani. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari narasi atau bacaan ini, tentunya kita akan melihat bahwa di dunia ini ada dua dunia. Ya, kalau kita melihat dua dunia, artinya yang satu
dunia orang kaya, yang satu dunia orang miskin. Nah, di dalam kisah ini atau narasi ini sudah jelas memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang begitu mencolok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dunia yang kita tinggali ini diisi oleh dua golongan manusia dalam pengertian secara praktis, yaitu di mana mereka ada yang hidupnya penuh dengan kekayaan, ada yang memang betul-betul miskin. Nah, inilah dua dunia kehidupan manusia di dunia ini. Nah, dunia yang kita hidupi ini, kita akan melihat dengan orang-orang yang seperti ini. Atau ini adalah dunia fakta. Bahwa manusia pasti ada satu waktu dia kaya, tapi ada di bagian lain, ada orang-orang yang mengalami kemiskinan. Nah, itulah sebabnya di dalam pemandangan pemikiran orang Yunani selalu berpikir bahwa dunia ini sesuatu yang unik. Tidak pernah ada sebuah keseragaman. Artinya bahwa yang diharapkan oleh manusia kalau boleh semua orang ini sama posisinya. Yakni semua kalau boleh kaya semua. Tidak boleh ada yang miskin. Ya. Namun apa yang dirindukan oleh pemikiran khususnya orang-orang Yunani yang selalu mengandalkan ilmu pengetahuan, ternyata itu tidak bisa terwujud. Bahwa ternyata masih ada orang miskin. Nah, di dalam penyampaian Injil ini itu mengambil dari fakta kehidupan manusia di dunia ini. Lalu kita mau melihat bahwa fakta ini tentunya ditampilkan dalam bentuk, dikatakan di sini ada dua orang pemuda, ya, dan satu dikatakan ini pemuda ini dia memang tidak mempunyai nama tapi disebut orang kaya. Artinya dia ini keturunan orang kaya. Si pemuda ini dia memiliki masih ada banyak saudaranya yang dikatakan ayat 27 dikatakan begini. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Jadi orang kaya ini kemungkinan dia anak yang pertama. Dia mempunyai 5 saudara lagi di bumi. Dia mempunyai ayah atau keluarga yang memang kaya. Jadi kisah ini, narasi ini membuka gambaran bahwa ada kehidupan pemuda-pemuda di muka bumi, di dunia ini, yang memang hidup dalam kemewahan karena memang orang tuanya kaya. Tapi sisi yang lain, Lazarus, dia juga seorang pemuda. Dia tidak ditampilkan keluarganya. Karena dapat digambarkan bahwa dia ini seorang yatim piatu, tidak mempunyai saudara. Jadi kalau kisah ini mencatat seperti ini, berarti Lazarus ini seorang diri di muka bumi, tidak mempunyai keluarga, saudara, maka dia tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, di dalam perjalanan hidup yang digambarkan di sini adalah dua sosok atau figur ini, yang satu pemuda kaya dan satu pemuda miskin. Nah, kita melihat sebutan-sebutan ini tentunya memberikan perbedaan di dunia ini. Bahwa di dunia ini yang terlihat secara kasat mata bahwa ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Nah, di sini dicatat bahwa Lazarus dia adalah seorang yang miskin. Lazarus adalah seorang yang memang telah mengalami kemiskinan, tentunya sejak orang tuanya meninggal. Kapan orang tuanya meninggal itu tidak jelas. Ketika orang tuanya meninggal, dia itu tidak bisa bergantung lagi makan minum dari orang tuanya. Terpaksa pekerjaannya adalah mengemis atau pengemis. Dalam sepanjang hidupnya sebelum matinya, dia hanya hidup sebagai pengemis. Dan kemudian tempat di mana supaya dia mendapatkan hidup ini, dia tidak mungkin berlari ke tempat lain. Dia hanya berlari mencari di manakah ada orang kaya.
Jadi di dalam pikirannya untuk mendapat sebuah pertolongan hidup atau makan secukupnya saja, di dalam pikirannya dia harus mencari di mana kumpulan atau tempat tinggal orang kaya. Dan kemudian dia melakukan apa yang dirindukan, ingin mencari orang kaya. Dia menemukan satu rumah yang dimana rumah itu memang begitu mencolok kekayaannya. Dan dikatakan bagaimana mencoloknya kekayaan orang ini, dikatakan begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nah, seorang kaya ini, seorang pemuda ini yang ditampilkan tanpa nama, ternyata setiap hari dia berpakaian jubah ungu dan kain lenan halus. Setiap hari. Jadi tentunya gampang sekali kelihatan. Sedangkan Lazarus tentunya dia melihat pakaiannya begitu hanya katakanlah satu, kumal dan sobek-sobek. Dan tentunya kalau melihat perbandingannya jauh sekali. Dan itulah yang menjadi pemandangan si Lazarus datang ke rumahnya orang ini. Datanglah Lazarus dan melihat lebih jauh bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan pemuda yang kaya ini. Dia melihat bahwa orang ini setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Jadi pemuda yang kaya ini dia selalu bersukaria setiap hari. Bersukaria di sini tentunya apa yang dikatakan di sini, dia berpesta pora. Dia menyediakan makanan-makanan yang tambun dan banyak, berlimpah. Dan di situ mengundang orang-orang yang menjadi sahabatnya dia. Orang-orang yang memang dipandang mata oleh sahabat-sahabatnya dia bahwa dia dihormati dan layak melakukan kegiatan makan minum dalam begitu riangnya dan begitu mewahnya kehidupan seperti ini. Jadi dengan kata lain bahwa mereka pasti kenyang dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sisi yang lain ada yang disebut Lazarus. Jangankan untuk kenyang, untuk mendapatkan sesuap atau satu butir makanan yang jatuh dari meja orang kaya ini, dia sudah sangat bersyukur. Dikatakan begini di dalam ayat yang kita baca, ayat 21, dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi dia datang bukan di hadapan orang kaya, tapi di bawah meja, saudara. Jadi dia tidak meminta kepada orang kaya, tapi dia hanya mengharapkan kalau ada satu butir atau satu potongan daging yang jatuh dari meja makan tanpa sengaja, itulah yang dimakan oleh Lazarus. Tentunya kalau kita melihat kondisi pribadi masing-masing, yang kaya ini tentunya sangat dihormati, sangat diagungkan, sangat dipuja-puja oleh sahabat-sahabat ataupun oleh orang-orang lain yang melihat dia. Tetapi ketika orang melihat Lazarus begitu hina, dan Lazarus tidak mempunyai teman, dia seorang diri. Kemungkinan saat itu ada rekan-rekannya dia juga barangkali belum sempat datang ke tempat ini. Tetapi saat itu Lazarus, dia datang seorang diri. Dan dia berusaha masuk tanpa diketahui oleh pemilik rumah yang kaya ini. Tentunya kalau diketahui pun akan diusir karena ini bukan tempatmu. Itulah kondisi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa si Lazarus bisa masuk ke dalam rumah yang kaya itu. Tentunya, bagaimana saudara tahu? Dikatakan begini, dia, ayat sebelumnya dikatakan begini, ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi Lazarus ini setiap hari berbaring tidur
tidur di rumah, pintu rumah, halaman rumah, atau dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, pintu di sebelum masuk, jadi pintu utama. Jadi di rumah orang kaya itu ada pintu utama, baru pintu-pintu yang lain. Nah, pintu utama itu artinya sama dengan kita saat ini disebut pintu pagar. Namun zaman itu tidak orang membuat pagar, tapi disebut pintu gerbang. Dia tidur di situ setiap hari. Jadi karena dia sudah tahu ini tempat dia mendapatkan sesuap nasi, maka dia tidak pergi ke tempat lain. Dia tidur baik pagi, siang, malam. Di mana saat dia mau saat makan, dia masuk sebelum orang mengadakan pesta, dia sudah menyelinap terlebih dahulu dengan perlahan-lahan bersembunyi di bawah meja sehingga tidak kelihatan. Ya, jadi saudara-saudara, ini kalau kita mau melihat betapa sengsaranya si Lazarus ini untuk hidup, mendapatkan kehidupan, dia begitu berjuang. Dalam kondisi seperti ini, ternyata akibatnya dia pun sakit. Dia memiliki luka-luka di badannya, sehingga banyak borok atau banyak luka-luka yang membusuk di seluruh sebagian tubuhnya, ya. Hampir seluruh bagian tubuhnya dipenuhi dengan borok-borok, oleh karena memang kalau tidak pernah mandi, demikian. Tidak pernah membersihkan dirinya, demikian. Akan muncul luka-luka yang membahayakan kehidupannya. Kita melihat sisi yang lain. Ada sisi yang nampak di dalam peristiwa ini adalah bagaimana kehidupan manusia ini. Memang di dunia ini ada orang yang menderita dan ada orang yang tidak menderita. Apa penyebabnya? Penyebabnya orang menderita adalah karena dia miskin. Dan kalau ada orang yang tidak menderita, penyebabnya adalah karena dia kaya. Nah, saudara-saudara, kekayaan dan kemiskinan itu adalah faktor alam. Artinya ada orang yang tidak memperoleh kesempatan kaya. Dan ada orang memperoleh kesempatan. Dan ternyata kesempatan ini adalah peristiwanya lain. Lazarus tidak mempunyai keluarga. Dan akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa memberi dia makan. Dan dari sisi pekerjaan dia tidak mempunyai. Itulah sebabnya membuat dia menjadi seorang pengemis. Tetapi pemuda yang kaya ini, dia bisa makan enak bukan karena dia telah berhasil sukses dalam pekerjaannya. Tapi karena orang tuanya adalah kaya raya, maka seluruh kekayaan orang tuanya dia pasti menikmatinya. Ini kondisi alamiah yang ada di dunia ini. Kita menyimak bagaimana keadilan itu bisa ditemukan oleh manusia. Kalau orang kaya berkata, saya makan enak karena memang itu jatah warisan orang tua saya. Yang miskin berkata, memang saya tidak bisa makan karena orang tua saya sudah tidak ada. Ini keadilan. Tetapi ada sisi yang harus kita perhatikan, bahwa harus ada kepedulian. Kalau seorang kaya ini dia peduli dengan orang miskin, maka dia akan berkata, Lazarus, inilah, mari ambil sepiring nasi, makan di tengah-tengah setiap kami acara. Itu kalau dia peduli. Tapi karena dia tidak peduli, dia tidak menghargai, dan dia tidak mau melibatkan orang miskin ini, bahkan dia membiarkan orang miskin ini ada dalam kemiskinannya, maka yang terjadi adalah dia tidak peduli. Inilah sebuah konsekuensi kehidupan, bahwa setiap orang memilih apa yang harus dia kerjakan. Kalau dia memilih untuk menolong, bisa saja karena dia mampu. Tapi karena dia memilih tidak mau menolong dan tidak mau peduli dengan orang miskin, maka dibiarkan. Ini konsekuensi logis, ya, saudara,
di dalam hidup di dunia ini setiap orang mempunyai nalar untuk berpikir. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, salah satu narasi yang ditampilkan kepada kita adalah Lazarus dan orang kaya ini akan memberikan sebuah wawasan tentang kehidupan kita di dunia ini. Kita boleh kaya, kita boleh menjadi anak orang kaya, karena kekayaan itu adalah relatif. Tidak bisa menjadi sebuah ketentuan hukum bahwa yang menjadi orang kaya hanya orang A, orang B tidak boleh. Tidak. Jadi adalah sebuah alur hidup. Kekayaan itu adalah sesuatu kejadian alamiah. Kemiskinan pun sesuatu kejadian alamiah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia ingin miskin. Semua ingin kaya. Tetapi kemiskinan itu datang bukan karena kehendak orang tersebut, tetapi hasil bencana alam. Nah, yang penting bagi kita bahwa ketika kita sudah kaya, kita dari keluarga kaya, melihat ada orang yang dalam kemiskinan, perlu ada kepedulian. Inilah yang membuat kita peduli. Nah, ini saudara-saudara, ini nanti kita akan melihat bagaimana respon manusia ketika melihat kondisi seperti ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat tema ini, kebahagiaan umat Kristen, maka kita akan melihat bahwa di dunia ini kita berhadapan dengan dua fase kehidupan. Fase yang pertama adalah fase yang di dunia ini, yang dimana kita akan berhadapan dengan yang disebut hukum alam. Ada orang kaya, ada juga orang bisa miskin. Ada orang bekerja, ada orang juga tidak bisa bekerja. Ya, ini dua hal ini yang berhubungan secara mendasar mengenai kehidupan manusia di dunia ini. Soal makan dan minum. Jadi kekayaan ini menjadi sebuah representasi atau menjadi sebuah alat untuk mewakilkan bagaimana manusia hidup di dunia ini. Jadi kekayaan dan kemiskinan ini adalah hanya sebuah media bagaimana kita ini hidup. Tentunya kalau orang miskin, kalau dia sudah miskin, dia tidak bisa mengelola hidup, dia hanya bergantung kepada orang kaya. Kalau dia miskin, dalam tanda kutip bahwa dia memang tidak ada keluarga, dia yatim piatu, dan dia sebatang kara di dunia, pasti tidak ada yang menolong dia. Terpaksa sikap yang dia harus lakukan adalah mengemis kepada orang lain. Nah, ini saudara kita perhatikan kasus-kasus seperti ini ada di dunia ini, dan kita harus membuka mata kita, waspada, karena nanti fase kedua kita akan mengalami sebuah kondisi yang lain. Kita melihat fase yang pertama, bahwa di dunia ini kita akan melihat banyak orang dengan kondisi hidupnya. Ada yang bahagia atau bersenang-senang, tapi ada yang menderita. Dua kondisi ini selalu ada di dunia ini. Dan sekarang kalau kita melihat di mana kita berada, ini kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita berada di dalam kondisi yang sengsara, apa sikap kita? Kalau kita ada di dalam kondisi senang atau kaya, apa sikap kita? Jadi ini sudah memberikan sebuah pengetahuan bagaimana mengambil sikap ketika kita miskin dan ketika kita kaya. Kita memperhatikan sikap-sikap yang kita harus ambil. Pertama, ketika kita menjadi seorang kaya atau keluarga kita kaya, maka sikap kita janganlah seperti orang kaya yang ada di tampilan ini. Baiklah kita merubah sikap kita. Kita harus peduli dengan orang yang datang di sekitar kita untuk mendapatkan sesuap nasi atau sepiring nasi. Itu adalah standar. Pemberian satu piring nasi setiap hari tidak akan membuat engkau menjadi miskin. Permasalahannya engkau perlu berbagi. Itu yang harus kita lakukan ketika kita kaya. Namun ketika kita miskin, apa yang kita lakukan? Saudara, jangan berputus asa. Janganlah engkau membunuh diri, atau jangan engkau mencuri, atau membunuh.
tapi datanglah sebagai pengemis. Menjadi pengemis itu tidak salah. Menjadi pengemis tidak berdosa. Saudara, seringkali orang menganggap pengemis itu sesuatu pekerjaan hina, pekerjaan yang salah, melanggar hukum-hukum kemanusiaan. Saudara, di dalam hukum ilahian, menjadi pengemis itu adalah benar. Bukan pengemis karena dia pemalas, tapi pengemis karena dia memang tidak mempunyai siapa-siapa untuk menolong dia. Maka dia menjadi pengemis. Jadi pengemis itu berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari kita akan melihat bagaimana fase kedua membuktikan bahwa pengemis ini dibenarkan oleh Allah. Kita melihat di dalam bagian berikutnya. Kita melihat tadi fase pertama. Sekarang kita melihat fase kedua, bahwa kehidupan setelah kematian. Dikatakan begini. Kemudian matilah orang miskin itu, ayat 22. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini fase kedua. Tadi fase pertama, orang miskin Lazarus itu, dia sebagai pengemis, begitu menderita dan begitu sengsara di dunia. Tapi ketika dia mati, apa yang terjadi? Malaikat-malaikat datang menjemput dia. Mungkin pada waktu dia mati, tidak ada seorang pun mengubur dia, karena keluarganya sudah tidak ada. Orang berkata, siapakah keluarga orang ini? Tidak ada seorang pun mengaku, karena memang dia tidak mempunyai keluarga. Bisa saja ada orang membantu untuk menguburkan secara sederhana dan taruh di suatu tempat yang memang di situ tidak lazim, mungkin tidak ada tempat yang cocok, yang penting dimakamkan. Tetapi apa yang terjadi dengan pengemis ini? Dia langsung didatangi oleh malaikat, langsung membawa dia duduk di pangkuan Abraham. Dikatakan begini, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, kita dibawa kepada sebuah pemahaman tentang alam orang mati. Di dalam alam orang mati yang namanya Hades. Hades dalam bahasa Yunani, tapi dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Jadi bahasa ini artinya bahwa ini alamnya orang mati. Orang yang sudah mati itu dibawa ke Hades atau Sheol. Jadi dikatakan itu alamnya orang mati. Tetapi di sini dikatakan dia dibawa di pangkuan Abraham. Abraham ini berada di dalam alam yang sama, namanya Hades, tetapi di tingkat tinggi yang disebut di situ tidak ada penderitaan, tetapi ada kemenangan. Nanti kita baca berikutnya. Lalu dikatakan ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Perhatikan. Orang kaya yang tadi begitu senang, mati. Masih muda. Mati masih muda. Tidak berselang jauh ketika Lazarus mati. Mati juga orang kaya ini, pemuda kaya ini. Lalu dia dikuburkan. Dikatakan dikubur, bukan diangkat oleh malaikat. Berarti dikubur di bumi ini, yang tentunya di dalam bahasa dikubur ini, dia masuk ke alam yang disebut Hades. Nah, kalau Hades ini adalah tempat di mana di situ ada api. Nanti kita lihat bagaimana keluhannya si orang kaya ini. Dikatakan seterusnya, ayat 23, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Hades adalah dikatakan dunia bawah. Ini dunia alam orang mati. Di situ orang kaya itu ditaruh dalam tempat itu. Dan dikatakan di situ dia begitu menderita. Nah, ini fase kedua. Pada waktu dia di dunia, dia begitu bersenang-senang, makan setiap hari, pakaian mewah, dan banyak sahabat-sahabat yang memuji dia, dan banyak sekali kegembiraan yang dia alami selama hidupnya. Ketika dia mati, berubahlah fase itu. Dia menjadi seorang yang menderita di Hades. Dikatakan di situ, lalu ayat 24 dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Si orang kaya ini, pemuda kaya ini, hanya mengenal Lazarus. Yang lain dia tidak kenal. Dia lihat ada seorang yang miskin itu yang dulu waktu di dunia, yang begitu menderita dan yang datang ke rumahnya setiap hari. Dan yang tidak pernah dia memberikan satu sisuap nasi secara gratis. Tetapi hanya lewat yang jatuh dari mejanya. Di saat itu dia melihat dan dia dalam kondisi menderita. Apa yang dia katakan kepada Abraham? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu. Dia mencelupkan ujung jarinya saja di air. Lalu datanglah kemari ke tempatku ini. Di tempat penderitaan banyak apinya ini yang begitu sengsara. Celupkan itu di ujung lidahku saja. Itu yang diharapkan oleh si orang pemuda kaya ini. Ini fase kedua. Padahal pada waktu fase pertama, Lazarus tidak pernah meminta satu butir pun nasi daripada orang kaya ini. Tidak pernah dia meminta. Dia hanya mengharapkan kalau itu jatuh. Kalau tidak pun tidak apa-apa, dia tidak makan. Saudara, ini sesuatu keterbalikan. Kita mau memperlihatkan bahwa manusia seringkali mau membela dirinya dalam posisi sudah terhukum, meminta pertolongan saat dia sudah terhukum. Padahal pada waktu dia mewah, dia tidak pernah memperhatikan di mana mata Tuhan tertuju pada orang yang menderita. Tuhan tahu siapa yang menderita di bumi ini, siapa yang begitu bersenang-senang saja hidupnya di dunia ini hari ke hari sepanjang hidupnya. Ya, saudara, dunia semakin modern. Dunia semakin menuju membangun manusia kepada tingkat kehidupan supaya mewah dan kaya. Dan betapa banyak orang merindukan ini. Merindukan dunia-dunia yang kaya, yang menyenangkan ini. Dan orang yang tidak sempat mencapainya. Masih banyak orang juga berkata, ya kami ada dalam kondisi kemiskinan. Tetapi kami tidak mau berbuat kejahatan walaupun kami miskin. Ini ada saat ini. Dua golongan manusia yang berbeda ini. Yang kaya seringkali juga meremehkan yang miskin. Bahkan yang kaya pun semakin menutup pintunya supaya orang miskin tidak mendapat satu bagian terkecil pun dari kekayaannya. Kalau boleh kekayaan, seluruh kekayaannya hanya dinikmati oleh dia yang kaya. Biar orang miskin, biarkan mereka sengsara mencari sesuatu nasi. Ini ada, saudara, gambaran ini supaya kita melihat bahwa ada kitab suci yang membawa orang miskin jauh lebih mulia di fase yang kedua setelah kematian. Ini kita memperhatikan bahwa di dunia ini pasti ada yang kematian. Suatu waktu orang kaya mati, suatu waktu juga orang miskin mati. Tapi ketika melihat fase kedua, apa yang terjadi? Orang miskin yang menderita selama di dunia langsung dijemput para malaikat, langsung duduk di pangkuan Abraham, bukan di tempat Hades yang di situ penuh api. Ini di alam kematian. Maka saudara yang kaya perhatikan. Ketika saudara hanya memperhatikan diri saudara sendiri di dunia ini tanpa memperhatikan orang miskin, ini adalah tempatnya setelah saudara mati. Hades, dunia bawah paling menderita. Dan di situ panas. Dan di situ sudah tidak ada lagi pemulihan. Engkau melihat orang miskin begitu mulia di pangkuan Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Ini belum surga. Ini masih Firdaus. Jadi sejak orang mati semula zamannya Adam sampai hari ini, semua orang di alam ini, siapa yang mengasihi Tuhan, dia ada di pangkuan Abraham. Karena Abraham adalah bapa beriman, bukan pangkuan Adam. Jadi apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Bahwa Injil mau memperlihatkan bahwa orang beriman lah yang menjadi patokan untuk menjadi orang lain mendapatkan perlindungan. Jadi saudara yang tidak percaya kepada Yesus Kristus,
saudara-saudara tidak akan mungkin duduk dalam pangkuan Abraham ketika saudara mati. Tempatnya tempat lain yang disebut Hades, yang di situ banyak api dan kehausan dan penuh kesengsaraan. Ini tempatnya. Kalau kita lihat, masih ada fase kedua yang akan kita perhatikan. Lalu dikatakan begini, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ini mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Tidak bisa, saudara. Dari Hades langsung melangkah ke pangkuan Abraham. Tidak bisa, ini ada jurang yang dalam. Saudara, Hades itu di bagian bawah, pangkuan Abraham itu di atas. Tidak bisa saudara melangkah. Maka perbedaannya begitu jauh. Maka penderitaan itu tetap terjadi di situ. Saudara sudah tidak bisa merubah hidupmu lagi. Ini fase kedua. Terus sebabnya dikatakan oleh pemuda kaya yang ada di dalam Hades ini. Dia berkata kepada Bapak Abraham begini. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Menyuruh siapa? Lazarus. Ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Abraham berkata, tidak perlu Lazarus bangkit pergi ke rumahmu untuk memberitakan 5 saudaramu yang masih hidup seperti kamu pada waktu kamu masih hidup di dunia. Tidak perlu. Ada kitab Musa dan para nabi untuk mereka baca. Nah, ini saudara-saudara. Itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi peranan orang mati bangkit untuk memberitakan kabar pertobatan. Seorang pun siapapun yang sudah mati tidak bisa bangkit untuk memberitakan apa yang harus terjadi di Hades. Penderitaan. Ada kitab Musa dan para nabi. Injil Tuhan sudah memberitakan bahwa Hades, tempat penderitaan itu ada. Jadi ketika saudara hari ini mati, saudara tidak percaya Yesus, saudara langsung di Hades, bukan di pangkuan Abraham. Tapi kalau saudara percaya Yesus, hari ini saudara mati, saudara dijemput malaikat, langsung di pangkuan Abraham. Inilah tempat kebahagiaan iman Kristen. Saudara, iman Kristen mempunyai tempat kebahagiaan. Ialah di pangkuan Abraham setelah mati. Ini adalah sebuah tempat yang disebut tempat penantian sebelum penghakiman terakhir. Sebelum kita masuk ke surga, ada satu tempat disebut tempat penantian. Atau kalau kita lihat sekarang, istilah sekarang, ada orang bilang kita menunggu di ruang tunggu. Kalau kita ke bandara, ada ruang tunggu sebelum kita naik pesawat. Ya, jadi ruang tunggu itulah semua orang tunggu di situ untuk kita masuk ke dalam keberangkatan. Maka ketika di pangkuan Abraham dan Hades itu adalah ruang tunggu orang mati sebelum masuk ke surga. Nah, kalau surga itu adalah Gehenna atau Gehenna itu neraka, tapi surga ini yang nanti kita akan lihat bahwa itu surga yang dimana Yesus Kristus tinggal dan memerintah. Nah, kalau kita memperhatikan dunia orang mati, Yesus Kristus pernah mati dan kemudian dia mengunjungi orang-orang yang ada di Hades ini. Siapa yang mau mendengar Injil pada zaman Adam sampai sebelum Kristus datang atau sebelum Abraham dipanggil, mereka diizinkan untuk mendengarkan Injil. Ya, tapi orang mati yang zaman sesudah Kristus tidak dikerjakan seperti itu. Jadi kalau kita memperhatikan dunia ini setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka apa yang disebut orang mati yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka sudah ada di Hades, tempat penderitaan. Tapi mereka yang
percaya Yesus ada di pangkuan Abraham. Saudara-saudara, inilah alam fase kedua. Jadi kita harus memperhatikan sebelum kita masuk ke dalam menghadapi kematian, perhatikan bahwa kita sudah percaya Yesus Kristus. Pertama, kedua, hidup kita memang kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin. Ya, memang Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita. Pasti kita melakukannya. Orang pemuda yang kaya ini sebenarnya dia bukanlah orang yang beriman. Itulah sebabnya digambarkan orang yang tidak beriman hanya mengejar kekayaan. Maka pasti hidupnya seperti ini. Apa yang disebut kemewahan setiap hari. Dia hidup di dalam kesombongannya dan benar-benar pesta pora dan keduniawian yang diandalkan. Tidak ditampilkan di situ bahwa dia pernah berdoa. Tidak. Dia hanya setiap hari berpesta. Jadi tidak ada hari bagi dia untuk berdoa. Ini saudara, kita perhatikan perbedaan antara orang beriman dengan orang tidak beriman ketika dia kaya. Perbedaannya juga ketika orang yang beriman ketika dia miskin dengan orang yang tidak beriman ketika dia miskin juga. Ketika ada orang tidak beriman, dia miskin, pelariannya adalah merampok, membunuh. Itu yang dikerjakan. Tetapi ketika orang beriman, dia miskin, dia tidak melakukan itu. Tapi dia mengemis, tidak salah. Menjadi pengemis karena faktor ingin makan saja itu benar di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau memperhatikan bahwa kehidupan seperti ini, bahwa kehidupan yang kita harus soroti saat-saat ini, supaya kita tidak terjebak ke dalam gaya hidup pemaksaan diri untuk cepat menjadi kaya. Kita melihat hal seperti ini, kejahatan telah terjadi di sekitar orang-orang yang sudah mempunyai cita-cita menjadi seorang yang kaya. Dan kita harus melihat dengan baik bahwa hidup kita di dunia ini, kita harus melihat iman menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan perjalanan hidup kita. Karena kita sudah diperlihatkan tentang dunia fase kedua ini, yang satu di pangkuan Abraham, yang satu di Hades. Yang berikutnya dikatakan di dalam Injil Lukas tadi bahwa belum seperti itu, masih ada sebuah kerinduan daripada orang yang mati tadi, pemuda yang kaya. Dia berkata begini, tetapi kata Abraham, ya maka 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Saudara, kerinduan pemuda yang kaya ini supaya 5 saudaranya yang masih hidup di bumi itu bertobat. Jangan seperti dia. Saudara, ini kerinduan orang-orang yang sudah mati. Jangan saudara berpikir bahwa orang yang sudah mati itu dia tidak bisa lagi mempunyai jiwa yang berkeinginan untuk hidup. Orang yang sudah mati adalah memang secara ukuran manusia kita di dunia ini, kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, dan dia tidak bisa berbicara dengan kita. Tetapi dalam jiwanya, ketika dia melihat kondisi yang dia alami di fase kedua ini, di dalam Hades ini, penderitaannya, jiwanya mulai berbicara. Di antara orang-orang yang ada di antara orang mati itu, dia berkata, sekiranya masih ada orang yang mati ini bangkit, datang ke dunia, semoga dia datang ke rumahku yang pertama. Aku ingin supaya ada salah satu di antara orang yang mati ini, yang ada di pangkuan Abraham itu, bangkit dan datanglah ke rumahku yang pertama. Karena di situ masih ada 5 saudaraku yang hidupnya sama seperti aku ketika aku masih hidup. Supaya mereka bertobat. Karena mereka sudah melihat aku di sini menderita. Supaya mereka jangan seperti aku. Itu menurut keinginan pemuda yang kaya yang sudah ada di Hades dalam penderitaan. Saudara, ingatlah, saudara-saudara yang mempunyai kekayaan, ada di antara saudara yang, di antara engkau yang mempunyai saudara sudah meninggal, ingat kerinduannya dia di sana, supaya jangan seperti dia.
Kalau dia memang gaya hidupnya seperti itu. Kalau kita melihat banyak gaya hidup para artis yang begitu glamor, berpesta hanya dengan kepuasan-kepuasan dunia ini. Ingat, mereka sudah mati juga. Mereka punya kerinduan yang seperti ini. Supaya jangan seperti mereka. Bertobatlah. Jangan mengambil gaya hidup duniawi itu. Inilah saudara. Perhatikan bahwa suara Injil sudah diperdengarkan. Bahwa ada penderitaan hukuman bagi orang yang hanya berpesta pora di bumi tanpa berpedulikan Tuhan. Yang tidak mau beribadah, tidak mau mendengar firman, hanya mau mengikuti keinginan dirinya sendiri. Inilah yang akan menjadi sebuah pemandangan bagi saudara bahwa di dunia ini belum berakhir fase kehidupan kita, masih ada fase berikutnya. Biarlah ini menjadi sebuah penguatan iman kita, pengetahuan kita untuk membandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Masih ada pola hidup yang akan mengalir, gaya hidup yang masih akan mengalir di sekitar kita. Baiklah kita bisa mempunyai sikap yang memilih, baik kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.